Nah, kalau misalnya kita lihat, ini banyak banget sih kalau di describe. Jadi, apa? Ntar ya, saya coba cari tentang bird column, number response. Saya kok nggak salah saya pakainya B ini nih, maaf, bird ya. Saya cek dulu. Ya, pakai V ya, V buat ininya, HID, baru baby small bird, gender, pakai V03, oke, V03, V03. Kita browse dulu deh. Ya, untuk HID-nya ada di V01 tambah V02. Ya, V01. Oke, jadi basically ini kalau dia final sama ini sama, berarti ini satu household. Ini final 12. Ini untuk rumahnya. Kalau misalnya kita lihat baby smooth bird, dia di B1 ya, ada di B, sorry, ada di section B. Jadi kalau misalnya kita lihat di browse B, susah bener ini. Nah, ini sorry ya. Browse belum ada. Lagi loading kali ya. Tapi kurang lebih ini nih. Jadi kalau misalnya kita lihat di browse di ini, kita board sampai di 20 ya. Berat nih, lagi keberatan nih. Oh, iya. Tapi kurang lebih saya mau pakai di sini untuk apa? Data-data bird-nya dilihat dari sini dari bird order ini. Gitu. Jadi sebenarnya yang lengkapnya di sini. Date of birth, saya coba cek ya. Bird size, baby size sudah di M18. Ya, size of child, itu kan birth weight ada di M19. Terus ya breastfeeding. Coba. Aduh, intervensi. Antena taker. Nah, iya, jadi dia memang lengkapnya di situ. Jadi untuk yang pengecekan ada di AM. Jadi makanya ini saya nggak bisa ngomong exactly ya. Kalau kita sesuaikan ke sini, soalnya belum tentu dia sama. Tapi at least pas kamu lihat ininya, at least dia di data apa namanya data DHS itu dia ada do filenya di sini, maksud saya do file ininya ya. Terus kamu bisa cari lalu kamu tabulet sendiri. Tabulet dalam artian misalnya eh, ini ya, misalnya di M breastfeeding gitu ya, duration of breastfeeding di tab M4 gitu.
months of breastfeeding. Ini dalam bulan. Sampai 59 bulan, ya. Berarti anaknya hampir 5 tahun. Seperti itu. Oke. Kalau misalnya size of child at birth gitu ya. Tab M. Nah, dia ini size of child at birth ini seingat saya adalah pas ditanya. Jadi ini sangat subjektif dari ibunya sih. Jadi pas ditanya dia kayak eh kamu dulu seingat kamu dulu anaknya pas melahirkan tuh seberapa besar gitu Pak. Biasanya compare dengan average-nya. Apakah dia average, apakah dia lebih kecil atau lebih gede gitu. Nah, terus misalnya birth weight. Nah, birth weight ini yang cukup krusial ada di M19 ya. 19 ini dalam bentuk gram. Itu. Jadi gramnya itu dari kita pakai summarize M19 gitu. Ya, paling kecil itu 1.700, ini paling gede 9. Oh, kalau ini tidak diketahui ya, 998 ini dia biasanya kode bahwa dia tidak diketahui. Gitu. Kalau misalnya M19A, coba ya kita cari M19A detail. Oh, enggak. Bukan itu. Tuh, jadi in kilogram itu to place of delivery. Nah, ini terus delivery of cesarean section, maksudnya itu dia lahirnya sesar apa enggak, gitu ya. Ini banyak banget informasi tentang tentang melahirkan. Ada 14, 15, 17 itu. Number of antenatal visit gitu. Harusnya normalnya sih kalau nggak salah saya memang di bawah 10 gitu. Karena coba kita lihat ya secara kumulatif untuk antenatal itu maksudnya pemeriksaan sebelum melahirkan ya, pemeriksaan kehamilan gitu ya. Kayaknya kurang lebih harusnya kurang dari 10 kali gitu. Anggaplah kamu apa namanya 9 bulan mengandung ya, tiap bulan ke dokter berarti kan 9 kali maksimal. Mungkin normalnya segitu. Tapi kalau ada yang sampai belasan ini mungkin karena ada apa ya, komplikasi gitu sehingga membutuhkan antenatal visit atau apa namanya pengobatan yang lebih sering sebelum melahirkan. Gitu. Soalnya apa lagi? Place of delivery. Place of delivery itu maksudnya melahirkannya di mana gitu ya. Tuh. Ada yang di rumah, ada yang rumah orang lain, ada yang di rumah sakit, ada yang di klinik, ada di puskesmas, ini ada klinik berjalan. Tuh. Banyak. Jadi ini banyak banget yang bisa dieksplor sebenarnya dari sini. Jadi sorry ini kalau nggak bisa ngasih contoh banyak karena memang ini memang topik spesifik banget. Dan ini saya cuma ngasih tahu sharing yang pernah saya kerjakan. Seperti itu. Coba saya mau contek lagi. Preterm labor. Nah, encounter pregnancy complication. Jadi salah satu permasalahan pas melahirkan atau mengandung adalah kejadian komplikasi kehamilan yang membuat dia preterm. Preterm itu adalah preterm itu apa namanya prematur, melahirkan prematur. Jadi misalnya kita ada S14, S43C ya. S143C. 43, sorry. S, ya nih itu. Pernah apa enggak? Pernah lebih. Ini komplikasi dan preterm itu pasal 3DA, sorry ya. Tab 4S413DA. Nah, iya, jadi before 9 bulan ya bilangnya ya labor before 19. Jadi labor tuh di sini bukan tenaga kerja tapi
dia melahirkan sebelum 9 bulan. Jadi artinya bahwa dia ibu itu pernah bukan keguguran, sorry, apa namanya, prematur, melahirkan prematur. Tuh, ini tadi antenatal care. Seperti itu. Eh, ini untuk cleaningnya sebenarnya cukup ini ya, cukup simple kalau dari segi cleaningnya. Kalau buat saya ini variabelnya itu sebenarnya, kalau ini boleh saya share, ini cleaning DHS untuk pas saya S2 kemarin. Kalau kalau technicalities cleaningnya memang nggak sulit. Tapi yang bikin tricky mungkin untuk teman-teman adalah nanti finding the variables gitu, karena apa yang kita apa namanya yang ada di kuesioner ini belum tentu match dengan apa yang di do file gitu. Jadi memang ini agak sulit juga challenge-nya itu. Jadi teman-teman butuh kayak duduk pelajarin secara apa namanya secara dalam tentang kuesioner dan datanya DHS ini gitu. Oke. Okay. Jadi ini sebenarnya saya bisa sharing nanti teman-teman. Tadi di depan udah ada email saya, tapi jangan ke email yang di sini ya, karena udah nggak menyala nih kayaknya, email kampus. Gitu. Jadi kalau dulu sih saya partnya, cleaningnya 3 part. Yang pertama household characteristic, karena saya membutuhkan dia tinggal di mana, urban rural, floor area, sama wealth index. Wealth index tadi yang tadi saya bilang di quintile 1, 2, 3, 4, 5, dari yang paling miskin sampai kaya. Yang kedua adalah woman questionnaire. Jadi sebenarnya lebih ke apa ya? Dia ini kan IDIR ya. IR itu kan apa, individual karakteristik ya. Gitu. Jadi lebih ke nanya ini sih, pendidikan, umur. Ya, misalnya saya ada umur umur untuk perempuan sama umur untuk spouse-nya ya, untuk yang laki-laki gitu. Education juga, marital status, terus apa namanya, ngerokok apa enggak. Karena kalau misalnya untuk berhubungan melahirkan itu dia sangat tergantung dengan kesehatan ininya juga, apa, ibunya juga gitu. Jadi apakah misalnya dia preterm atau misalnya ada komplikasi waktu apa mengandung, nah itu mungkin bisa di trace back ke ini, smoking cigarette apa enggak, seperti itu. Sama section birth ya, birth record. Udah habis di cleaning, baru saya merge sini. Jadi ada tiga dataset dari woman, karakteristik, birth, sama household karakteristik. Itu ke clean di DHS 17-nya. Kayak gitu. Oke. Jadi saran saya adalah teman-teman ngecek antara ini, antara apa namanya, kuesioner ini ya, sama datasetnya, sama do file, sorry, do file yang ada di foldernya ini. Jadi teman-teman nanti tuh kalau udah download itu akan kurang lebih layoutnya kayak begini. Jadi setiap sectionnya ada foldernya sendiri, lalu di setiap ininya ada do file-nya. Nah, do file-nya lebih ke ngasih apa ya, ngasih variable naming-nya. Jadi justru lebih jelasnya kita tahu variabel apa di mana tuh dari do file-nya, bukan dari kuesioner. Kayak gitu. Nah, kuesioner berfungsi untuk ke cross check nih bener nggak nih, kayak gitu. Oke. Okay. Tuh. Nah, mungkin nanti ini bisa saya share, mungkin bisa lewat email aja. Email saya ada di, atau kalau memang ada teman-teman spesifik mau tahu ya, konsultasi lebih lanjut, bisa hubungi saya di sini di email rahmat.rex@gmail.com. Gitu. Paling nextnya saya mau coba ini ya. Nah, ini dulu yang saya kerjakan. Jadi kalau contoh paper, apa namanya, contoh paper pakai DHS itu gimana sih? Gitu. Nah, dulu saya tentang ini sih, how does minimum wage policy affect
infant health evidence from Indonesia. Jadi dulu saya ceritanya tertarik menggabungkan antara ekonomi kesehatan dan ekonomi ketenagakerjaan. Jadilah seperti ini. Memang ini kalau dari segi riset sebenarnya biasa aja, tapi ya udahlah yang penting exercise buat biar lulus intinya. Mungkin di sini nanti saya bisa bisa share juga, tapi pada intinya adalah pertanyaan saya itu satu kayaknya. Ya ini, basically pertanyaan saya adalah ini minimum wage policy. Kalau untuk datanya sendiri, mungkin untuk data empirical strateginya dulu saya ya datanya saya pakai DHS, terus juga saya dapetin minimum wage data dari apa namanya PPS, terus ada province level karakteristik dari Susenas, terus ada dari Sakernas juga. Tuh, terus ada DHS, ini cuman apa namanya bla 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 jelasin. Sebenarnya kalau empirical strateginya ini saya pakai two way fixed effects TWFE. Ya kurang lebih inilah gampang kok, ini nggak bukan yang rocket science. Jadi Y-nya ini lebih ke infant health-nya, terus ini ada minimum wage, terus ada ini individual karakteristik dari ibunya, terus ini ZPT ini kayaknya province level variables, terus ini fixed effect untuk province, ini fixed effect untuk month of apa namanya month of melahirkan kalau nggak salah ya. Ya, month of fixed effect karena bisa aja kan ada ya apa namanya riset tentang apa namanya pengaruh melahirkan atau hamil pas bulan Ramadan ya. Nah, itu mungkin ini ya mau ngontrol hal-hal kayak gitulah intinya. Sama ada year fixed effect juga. Jadi kurang lebih cukup simpel sih empirical strateginya waktu itu. Nah, ini findings-nya mungkin bisa baca. Mungkin saya akan skip aja ke ini ya tabel regresinya. Intinya sih nggak signifikan. Alhamdulillah dengan tidak signifikan saya bisa lulus. Tapi jangan takut sih buat teman-teman apa namanya nggak apa namanya sekarang udah banyak trennya bahwa pushing kalau hasil nggak signifikan itu nggak apa-apa, justru itu menjadi policy insight baru seperti itu. Appendix ada cleaning birth weight karena apa ya saya cleaning birth weight-nya itu jadi kurang lebih seperti ini. Terus ada summary statistiknya kurang lebih kayak gini saya makainya. Infant mortality, birth weight, low birth weight, satu ya sorry, defisit segala macam. Ini mortality rate, turn of birth weight. Ini memang ada semacam kayak seasonality ya. Sini kernel density-nya. Kalau yang boys itu cenderung lebih berat ya daripada yang girls. Low birth weight itu kalau birth weight kurang dari 2,5 kilogram, karena gimana? Kalau ini antenatal care nih saya lihat ANC visit during pregnancy ini berapa kali. Ini kalau ini first trimester berapa persen. Ini consume tobacco ini dikit sih sebenarnya. Preterm labor juga dikit trennya. Komplikasi pregnancy ya ada tren meningkat dari tahun ke tahun. Kalau minimum wage ini at 90-1 ya. Kalau 2003 berarti saya pakai ini di 2002 karena waktu itu adalah kita nyari efek dari minimum wage di tahun sebelumnya ke yang tahun saat ini. Seperti itu. Oke. Nah, saya juga nyari dari buat apa namanya buat formal informal tadi dari nah ini estimasi resultnya ya. Jadi saya ada beberapa model memang
Tapi kurang lebih yang kiri ini Y-nya nih. Jadi saya langsung lihat efek dari minimum wage-nya di setiap model. Memang tuh kan banyak yang tidak signifikan, hanya satu. Seperti itu. Middle heterogeneitas, ini koefisiennya. Jadi yang bikin nggak signifikan adalah dia tetap crossing nol sini probability-nya. Baru kelihatan kalau dia ibunya itu secondary school. Dia baru birth rate-nya nambah dibanding yang nggak sekolah kalau nggak salah. Bahkan untuk minimum wage dia nggak signifikan. Tuh, ya kurang lebih seperti ini. Nanti saya bisa share untuk contoh paper yang pakai ini, pakai apa namanya, DHS. Seperti itu. Tapi kalau untuk do file mungkin nggak saya share. Nanti teman-teman tinggal email saya aja kalau butuh ngobrol atau apa. Insya Allah saya coba bisa membantu. Nah, ini untuk kalau teman-teman tertarik untuk bahasan lebih lanjut tentang ekonomi kesehatan atau infant mortality atau infant health segala macam, ini silakan aja dicari referensinya di sini. I think it's a good start for you to learn more about health economics, maupun di konteks ini adalah hubungan antara minimum wage sama infant health. Seperti itu. Oke. Okay. Oke, jadi itu sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya banyak hal yang belum ke cover, karena memang untuk bermain data DHS ini cukup trivial gitu. Trivial dalam artian memang kita harus tahu dulu kita mau ngerjain apa, baru nanti kita baru explore datanya. Dan juga secara data pun ini memang agak trivial lagi, karena apa yang ada di kuesioner belum tentu sama nama variabelnya ya, bukan isinya, tapi nama variabel belum tentu sama dengan yang di dataset. Jadi saya sangat menyarankan kalau teman-teman mau pakai DHS itu di cross check terus aja antara dataset, do file yang ada codebooknya, ada yang label variabel tadi, sama kuesioner yang ada di reportnya gitu. Kalau misalnya teman-teman nanti pengen nge-cross check juga sama beberapa indikator ini bener apa enggak, berarti cross check ke full reportnya, angka-angka yang ada di full report. Jadi untuk saya lampirkan nanti, saya akan lampirkan mungkin ini kali ya tesis saya ya, sebagai contoh untuk dari penggunaan data demographic and health survey. Dan saya mau sarankan juga, memang untuk tren-tren riset sekarang ini nggak terbatas di hanya satu tipe dataset yang bisa kita gunakan. Contohnya di tesis saya menggunakan DHS, Susena, sama Sakernas. Jadi saya sebenarnya menggunakan 3 sumber data itu untuk bikin satu dataset sehingga bisa menjawab tadi how does minimum wage policy affect infant health in Indonesia gitu. Jadi terima kasih banyak sudah menonton. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan email saya tadi di rahmat.reksa@gmail.com. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.